发生了什么事？我军四品炼丹师，竟敢口出，当众羞辱耀玉灵和凤可仙丹师。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tongwa dari Alchemy Supreme, tepatnya untuk episode 134. Bagi yang belum menonton di part sebelumnya, kalian bisa tonton di part sebelumnya terlebih dahulu. Linknya ada di kolom deskripsi. Dan bagi yang mau maraton, dipersilakan, playlistnya telah Mimin buatkan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah selesai berurusan dengan sosok misterius, Petian kembali pulang ke dalam kediamannya yang telah ditunggu oleh 4 ciwi-ciwi dalam keadaan begitu khawatir. Terutama untuklah Muranzi langsung mempertanyakan keadaannya. Sedangkan untuk Sueci, dia marah-marah padahal ya dia tidak boleh keluar, tetapi malah mencoba melanggar peraturan. Petian hanya menjawab dia hanya memiliki urusan kecil dan dia telah selesai. Dan permintaan dia kepada mereka berempat untuklah jangan keluar dari kediaman ini, karena sebentar lagi dia akanlah mengasingkan diri untuk beberapa hari. Setibanya di dalam, Petian tidak membuang-buang waktunya. Dia langsunglah duduk bersila dan mengeluarkan tungku alkemisnya untuklah membentuk sebuah pil. Di sini dia mencoba untuklah menerobos. Dia menyadari untuk lawan-lawannya memiliki kemampuan di atasnya. Selagi dia berkultivasi, Sueci benar-benar begitu sangatlah kagum kepada Petian. Tetapi Jaixin memberitahunya, percuma saja dia mengagumi sosok dari Petian karena dia sudah mempunyai tunangan. Pernyataan inilah yang membuat Sueci cukuplah cemburu. Dia hanya berkata dirinya mengagumi dan tidak memiliki pemikiran lain untuklah mendapatinya. Kembali kepada Petian, kultivasinya berjalan dengan begitu lancar. Sinar terang menerang menyelimuti dirinya. Ditambah kekuatan api dan esnya sudah mulai meningkat begitu drastis. Dan dia tiba-tiba melayang dan memperlihatkan sebuah formasi yang berbeda tepat berada di belakangnya. Seperti adanya ratusan pedang yang telah mengelilinginya. Tandanya kalau Petian telah berhasil untuklah menerobos. Tetapi di sini kita masih belum tahu dia telah berhasil menerobos ke ranah apa. Karena terakhir dia berada di ranah Raja 2 Perang. Itu pun ya sudah lama sekali guys. Sesingkatnya, setelah dia selesai, Mu Rongqing berkunjung untuk memberikan sebuah undangan. Yang dimana undangan ini adalah pertemuan Master Pil di restoran Fuhua. Mu Rongqing atau Qing meminta kepada Petian kalau dia haruslah datang dalam perjamuan kali ini. Sebab orang-orang yang begitu penting akanlah datang. Dan kemungkinan semuanya juga akanlah tertuju kepada Petian. Sebab mereka datang karena telah mendengar Petian juga akanlah ikut hadir. Waduh, sontak untuk Petian sebagai orang yang begitu populer dan ditunggu-tunggu oleh mereka semua, dia berjanji untuklah datang tepat waktu. Setelah Qing pergi dari sana, Sueci meminta kepada Petian untuk bawa mereka berempat juga ke dalam pesta tersebut atau perjamuan. Namun bagi Petian, perjamuan ini tidaklah seperti yang mereka bayangkan. Dirinya khawatir jika mereka berempat akanlah terlibat dalam masalah yang baru. Beruntungnya Muranzi mengerti dan meminta kepada Sueci untuk jangan membuat masalah lagi. Mendengar ini ya, Sueci langsung mengiyakannya guys. Tetapi agak kasihan juga ya untuk NPC satu ini. Sesingkatnya, pada malam hari, Petian akhirnya benar-benar mengunjungi perjamuan tersebut dan dia datang tepat waktu. Jauh di sana ada seorang pria alkemis yang tertuju kepada Mu Rongqing. Lebih tepatnya, dia menyukai sosoknya.
Dan dia melihat kalau Mu Rongqing benar-benar begitu sangatlah dekat dengan Pe Tian, bahkan terlihat begitu sangatlah akrab. Dan ketika Mu Rongqing benar-benar melayani Pe Tian, membuat dirinya benar-benar sangatlah cemburu besar. Dia tidaklah terima kalau Mu Rongqing sebagai jenius alkemis haruslah melayani seseorang yang tidak memiliki latar belakang sama sekali. Jadi dia memarahinya dengan beralasan kalau kedua master alkimia Feng akanlah segera tiba. Jadi, dia haruslah menyambut mereka di depan pintu. Tidak perlu untuklah melayani orang seperti ini. Lalu, Qing Er meminta izin kepada Pe Tian kalau dia akanlah meninggalkannya di sini. Tetapi Pe Tian berkata, untuk kedua master alkimia ini sungguh tidaklah pantas. Jadi tidak perlu untuklah disambut. Membuat pria ini yang awalnya begitu sombong dan menganggap Pe Tian begitu remeh menjadi begitu sangatlah marah. Karena ya dia sungguh begitu berani untuklah mengatakan masternya sebagai orang yang tidaklah pantas. Pe Tian membalas kalau mereka memang sangatlah tidak pantas dan dia juga tidak mempunyai kebiasaan untuklah menyambut seseorang yang telah kalah dari awal. Kata-kata dari Pe Tian menyinggung perasaannya. Dia langsung menghina-hina Pe Tian kalau dia ini hanyalah seorang alkemis tingkat keempat. 小子，信不信我让你躺着离开？ Berani-beraninya dia berbicara sembarangan seperti ini. Apakah dia tidak takut kalau peraturan akanlah menghukum dirinya? Lalu Qing Er mencoba untuklah menengahinya. Ternyata untuk pria ini memiliki nama sebagai Bai Zheng. Dia meminta janganlah membuat keributan semakin besar. Lantas Bai Zheng sungguh begitu terkejut. Bagaimana mungkin Mu Rongqing bisa-bisanya membela pria seperti ini? Dan dia menekankan dalam memberikan sebuah peringatan. Percaya atau tidak, kalau untuk hari ini dia akan membuat dirinya berbaring dan meninggalkan restoran Juxian. Peringatan tersebut tidaklah didengarkan oleh Pe Tian, tetapi mengusik emosi dari Qing Er. Kalau kata-katanya terlalu berlebihan, dia haruslah meminta maaf kepada Tuan Muda Su. Jika tidak, maka dia sendirilah yang akan menerima akibatnya. Tetapi ya, dia tidaklah peduli. Di sini dia masih menganggap kalau Pe Tian hanyalah alkemis tingkat keempat yang tidak perlu untuklah dihormati. Dan lagi-lagi dia memberikan sebuah peringatan. Dirinya tidak akanlah pernah meminta maaf kepada orang yang begitu bodoh dan memiliki sikap yang begitu sombong. Orang seperti dia tidaklah pantas untuk mendapati maaf darinya. Mendengar ini ya, Pe Tian cukuplah tersinggung. Dia hanya memejamkan matanya, membuat Bai Zheng langsunglah terpental. Dirinya yang tidak terima diserang secara tiba-tiba, langsunglah mengerahkan serangan juga. Tetapi Mu Rongqing lah yang menahan serangan tersebut, membuat mereka berdua melakukan bentrokan kekuatan. Setelah dari bentrokan ini, Mu Rongqing meminta kepada dia janganlah bertindak berlebihan, karena dia sudah begitu sangatlah keterlaluan, nantinya dia akanlah terkena imbasnya sendiri. Tetap saja peringatannya sama sekali tidaklah didengarkan. Justru dia kebingungan kepada Mu Rongqing mengapa dia begitu keras kepala untuklah melindungi pria yang begitu lemah di belakangnya. Pria lemah dong. Qing Er membalas kalau orang yang berada di belakangnya adalah pahlawan hidupnya. Dia sangatlah begitu baik kepada dirinya, bahkan mengajari beberapa ilmu yang selama ini dia tidak pahami. Jadi, siapapun yang berani untuklah tidak menghormati Tuan Su, maka mereka akanlah berhadapan dengannya. Dan kali ini, Bai Zheng lah yang tidak menghormati Tuan Su. Jadi, dia juga tidak akanlah mengampuni atas perbuatannya. Pernyataan inilah yang membuat Bai Zheng sungguh tidak terima. Dan dia kembali mengolok-olok Pe Tian. Pria macam apa yang bersembunyi di belakang wanita? Kata-katanya agak mirip dengan Tong Wak yang populer ya. Masih tidak mengetahui perbandingan kekuatan dia dengan Pe Tian, dirinya langsunglah menantang. Jika dia berani, maka bertarunglah dengannya. Hai, Pe Tian membalas, dirinya tidaklah tertarik bertarung dengan orang yang begitu bodoh. Perkataan dari Pe Tian menyinggung hatinya dan dia mempersiapkan serangannya serta menerjang. Bahkan dia berhasil untuklah menghindari pertahanan dari Mu Rongqing. Dan ketika dia mendapati kesempatan,
Petian melempar cangkirnya yang membuat tubuhnya langsung terhantam dan terpental cukuplah jauh. Beruntungnya lagi, dia diselamatkan oleh gurunya sebagai master alkemis yang begitu terhormat. Dan dia mempertanyakan kepada semua orang yang berada di sini, siapa yang berani membuat masalah di restoran Juxia. Bai Zheng yang telah melihat gurunya datang, dia langsunglah mengadu domba. Kalau pria inilah yang telah membuat masalah besar. Dia telah menghina ahli obat Feng Kexin di depan umum. Dan dia meminta kepada gurunya untuk memberikan hukuman seberat-beratnya. Tetapi untuk gurunya telah mengenal sosok dari Petian. Dia meminta kepada muridnya untuklah diam dan jangan bertindak berlebihan dari semua ini. Lalu ada juga seorang wanita yang mempertanyakan siapa namanya. 你叫什么名字？ Mu Rongqing memperkenalkan kalau dia adalah Tuan Su Petian. Mendengar nama asli dari Su Petian, mereka semua pun terkejut-kejut. Dan Ciwi ini langsunglah mendekati Petian dengan senyuman manjanya. Dan kita bersambung untuklah video kali ini ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Dan bagi yang bertanya-tanya, apakah Mimin tidak lagi mengambil Tonghua dari Risk Player atau dari Tonghua Azure? Saat ini Mimin kagak ambil dulu ya, karena baru saja upload 2 menit, tiba-tiba langsung kena hak cipta. Jadi ya, Mimin tunggu beberapa minggu dulu, barulah dilanjutkan lagi. Agarlah tidak terkena masalah ya guys, lebih baik Mimin ambil Tonghua lain, daripada channel ini tiba-tiba lenyap begitu saja. Dan pesan-pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 四品炼丹师，你敢口出，当众羞辱药陨灵和凤可仙丹师。